Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya tentunya. Oke, sebelum kita memasuki kepada materi dan 1 jam pelajaran ke depan, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kelihatannya bahagia sekali hari ini ya semuanya ya. Semoga kalian tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada tugas minggu kemarin? Tidak ada. Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya cerita nih. Jadi di daerah dekat rumah Ibu itu ada seorang gadis. Dulu itu dia keluarganya itu dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah. Dalam segi finansial itu sangat kekurangan. Kemudian dalam segi pendidikan pun juga pas-pasan, tidak melanjutkan ke jenjang ke perguruan tinggi. Tetapi si anak ini, si gadis ini semangat untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dia ini akhirnya lulus SMA, dia mencoba untuk mendaftarkan beasiswa untuk masuk ke jalur perguruan tinggi. Untuk bagaimana caranya dia ini harus bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, karena dia bercita-cita ingin membahagiakan kedua orang tuanya, karena kan orang tuanya hanya kerja sebagai pekerja serabutan gitu. Ayahnya sebagai kuli bangunan dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Terkadang ibunya juga dipanggil oleh tetangga untuk membantu membersihkan rumah-rumah tetangga atau sekedar mensetrika baju. Jadi karena cita-citanya ingin menjadi seorang pengusaha, dia punya keinginan lain, yaitu ingin memperbaiki ekonomi keluarganya. Karena kan dia juga mempunyai adik-adik, sedangkan orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh serabutan yang hanya jika dipanggil akan datang, jadi pendapatannya itu tidak menentu. Akhirnya dengan gigih dia pun berhasil untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Kemudian setelah lulus, setelah 4 tahun dia kuliah, akhirnya dia lulus dengan predikat yang baik atau predikat yang tertinggi, bahkan dia menjadi yang terbaik di fakultasnya. Dia setelah lulus itu dia mencari pekerjaan seperti yang dialami sarjana-sarjana setelah lulus seperti biasanya ya, memulai pekerjaan dari nol gitu. Tetapi dia juga berusaha untuk membuat usaha sendiri. Akhirnya perlahan dia bisa, setelah mengumpulkan uang cukup, dia mencoba untuk membuka usaha di depan rumahnya, yaitu membuka usaha makanan yang kekinian yang biasanya viral, seperti ada sosis bakar yang pedas gitu, terus pentol bakar ekstra pedas, terus mie pedas gitu. Itu yang makanan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Tapi akhirnya ini usaha dia ini maju, berjalan dengan lancar, sampai akhirnya dia bisa membuka beberapa cabang di kotanya tersebut. Sehingga orang tuanya pun yang dulunya hanya buruh serabutan yang hanya dipanggil akan datang mendapatkan upah, sekarang tidak. Sekarang orang tuanya sibuk untuk menemani anaknya merintis usahanya tersebut. Akhirnya naiklah ini derajat si ibu dan bapak ini karena anaknya gitu. Jadi sekarang sudah hidup layak, sudah hidup
dengan baik, sudah memiliki kedudukan sebagai pengusaha, sebagai pemilik sebuah brand sendiri, yaitu brand makanannya yang dibuatnya dan dirintisnya mulai dari nol. Kemudian apa sih yang bisa kalian tangkap dari cerita ibu ini? Mungkin siapa? Keisha? Ya, semangat yang tinggi. Jadi kalau kita mempunyai cita-cita, kita itu harus boleh bercita-cita setinggi langit kita, tapi harus diimbangi dengan berusaha, seperti giat belajar, diimbangi juga dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar semua jalan yang diberikan, semua jalan yang kita lakukan bisa diberkahi oleh Tuhan dan bisa diberkahi oleh Tuhan. Jadi kita memakan uang yang halal, melakukan pekerjaan yang halal, semua itu akan pasti mendapatkan manfaat dan sesuatu tidak terduga dari Tuhan. Kemudian ada yang bisa faktor apa yang membuat dia ingin bangkit dan ingin membuka usaha tersebut? Mungkin siapa? Aiden? Ya, keinginan untuk maju. Ya, salah satu cita-citanya adalah ingin maju dan ingin merubah perekonomian keluarganya. Oke, bagus sekali apa pernyataan Keisha sama Aiden tadi. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan memasuki ke pelajaran. Kita ada yang tahu kita akan belajar apa? Semalam ada yang udah belajar belum? Biasanya kalau mau berangkat sekolah, malamnya itu kita belajar apa ya, kira-kira kemarin habis belajar apa ya? Mungkin kalian ada yang sudah membaca tadi malam? Belum ada? Oke, gak apa-apa. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, pengaruh interaksi sosial dalam hubungan sosial dan kebangsaan. Sebentar, dari cerita ibu tadi, ada yang tahu nggak sih bahwa itu adalah salah satu pengaruh dari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu tidak hanya kita berinteraksi dengan individu lain, berinteraksi dengan kelompok, berinteraksi dengan masyarakat, itu tidak. Jadi pengaruh dari interaksi sosial itu tadi salah satunya memunculkan sebuah mobilitas sosial. Ada yang tahu pengertian mobilitas sosial? Atau mobilitas sosial itu apa sih? Mungkin ada yang sudah membaca sedikit-sedikit gitu. Belum ada? Penasaran nggak? Oke, Ibu kasih tahu. Jadi mobilitas sosial itu adalah suatu perpindahan seseorang atau kelompok ke lapisan lainnya. Jadi seperti itu tadi, seperti contoh Ibu tadi, perpindahan orang tua gadis A, sebut saja gadis A gitu ya. Gadis A yang dulunya hanya pekerja serabutan sekarang bisa menjadi pemilik usaha dari anaknya itu tadi. Jadi derajatnya tuh naik dari yang dulu ekonominya menengah ke bawah, hanya bekerja serabutan, kuli bangunan dan pembantu rumah tangga, sekarang menjadi seorang pemilik usaha. Jadi kan derajatnya naik ya, karena pemasukannya pun juga bertambah. Jadi itu yang membuat si keluarga gadis A ini mengalami mobilitas sosial, yaitu dari perpindahan sosial yang rendah, dari segi ekonomi menengah ke bawah menjadi segi ekonomi menengah ke atas, karena sudah memiliki usaha tersebut, dan usaha tersebutlah yang membantu mereka untuk menaikkan derajat mereka. Apa saja sih faktor? Ada yang tahu nggak faktor yang menyebabkan mobilitas sosial? Dan bisa menebak atau gimana? Belum ada. Oke, Ibu terangkan sedikit. Salah satu faktor pendorong itu tadi kan dia si gadis A ini selain
bersemangat dalam ingin maju dalam membuka usaha. Jadi dia ini untuk melangkah maju tersebut dia harus berpendidikan yang tinggi agar bisa merubah ekonomi keluarganya. Jadi salah satu faktor pendorong itu adalah keinginan untuk maju, itu adalah salah satu faktor pendorong dari mobilitas sosial. Oke, jadi di dalam mobilitas itu ada yang namanya bentuk mobilitas itu ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal itu kan garisnya lurus, jadi ini adalah mobilitas sosial naik dan turun. Dan yang kedua adalah bentuk mobilitas sosial horizontal, jadi hanya perpindahan sejajar. Untuk mobilitas sosial vertikal itu seperti tadi, dari seorang buruh serabutan, seorang anak buruh serabutan sekarang menjadi pengusaha. Jadi dia mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Jadi ada peningkatan dalam segi ekonomi dan sosial, bahkan kedudukannya pun juga mengalami kenaikan. Kemudian kalau mobilitas horizontal yang sejajar, ada yang bisa tahu contohnya? Siapa? Ulan? Oh, belum tahu ya Ulan. Jadi kan sejajar. Horizontal kan garis sejajar. Seperti yang di matematika itu ya. Ada garis vertikal, horizontal. Kalau vertikal naik, garis tegak lurus. Kalau horizontal adalah tidur yang lurus sejajar gini. Jadi kalau mobilitas sosial horizontal adalah mobilitas yang perpindahannya itu sejajar. Jadi kalau misalnya gini, contohnya Bapak A ini adalah seorang petani yang dulunya ya bekerja sebagai pekerja petani di sawah orang gitu. Tetapi setelah sawah milik majikannya atau milik orang lain itu dijual untuk dijadikan perumahan, dia akhirnya berganti profesi menjadi pekerja bangunan yang membantu untuk membangun rumah. Jadi di sini dari yang pertamanya pekerja di pertanian berubah menjadi pekerja bangunan. Jadi ini sejajar, sama-sama pekerjanya, sama-sama bukan pemilik, hanya sebatas karyawan gitulah ya, bahasa halusnya. Itu jadi bisa diingat-ingat kalau mobilitas sosial horizontal itu adalah sejajar. Jadi perpindahan hanya seperti perpindahan profesi saja, tapi kedudukannya itu sejajar, nggak yang dia mendapat kedudukan lebih tinggi, itu tidak. Kalau yang vertikal baru kedudukan dia itu menjadi lebih naik, dia memiliki kedudukan, dia memiliki derajat gitu. Sampai sini ada yang sudah jelas? Sudah jelas belum penjelasan Ibu tentang mobilitas sosial? Oke. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok, dimana nanti Ibu kasih tugas kalian berupa studi kasus seperti gadis A itu tadi. Kalian menganalisis faktor apa aja sih yang ada di mobilitas sosial selain dari pendidikan yang Ibu contohkan tadi. Kan terdapat faktor pendorong, faktor penghambat, kemudian bagaimana caranya dia masuk untuk menjadi mobilitas sosialnya menjadi naik, itu melalui jalur apa sih? Itu ada semuanya. Jadi kalian mencari faktor pendorong, faktor penghambat, kemudian jalur apa saja atau saluran mana yang dapat meningkatkan perpindahan mobilitas sosial. Kemudian ada juga nanti kalian juga menganalisis perpindahan bentuk
horizontal atau vertikalkah mobilitas sosial ini? Sudah. Oh iya, satu lagi, nanti ada dampak positif dan negatifnya. Ibu kasih kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan kelompok yang nanti ibu bagi. Jadi kalian siap kan? Semangat, semangat. Masih pelajaran kedua ini ya, masih jam kedua. Oke, sekarang nanti yang ibu panggil segera berkumpul dan membentuk kelompoknya. Seperti nanti kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di sebelah sini. Ngerti semua ya? Jadi nanti ibu panggil langsung bergerak dan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada Zafran. Ya, Zafran silakan berdiri, pindah ke sebelah sana. Kemudian Nabila, Salsa, dan Ian. Zafran, Nabila, Salsa, dan Ian. Silakan kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 ada Dani, Farah, Rocky, dan Indika. Indika? Oh iya. Jadi Dani, Rocky, Farah, dan Indika di kelompok 2 sebelah situ ya, anak-anak. Kelompok 3. Seberapa orang ini yang belum? Oke. Kelompok 3 ada Aiden, Salwa, Putri, dan Alvin. Aiden, Salwa, Putri, dan Alvin. Ya, kelompok 3 di sebelah situ. Yang kelompok terakhir sisanya ya, yaitu ada Wulan, Keisha, Ray, dan Hussein. Oke, kelompok 4 di sini. Jadi ibu kasih kalian waktu 20 menit untuk menganalisis apa saja sih faktor apa saja yang ada di dalam mobilitas sosial, dampak positif negatif, faktor penghambat, faktor pendorong, kemudian bagaimana mobilitas sosial vertikal dan horizontal, saluran apa saja atau jalur apa saja yang ada di mobilitas sosial. Jadi kalian bisa melihat referensi yang ada di modul atau buku paket yang dikasih pinjam oleh perpustakaan. Bawa semua kan? Oke, anak-anak pintar ya. Ini ibu kasih setiap kelompok. Nanti kalau tidak ada yang belum dipahami, bisa tanya ke ibu. Nanti ibu juga akan keliling untuk ngecek tugas kalian masing-masing. Semua bekerja ya. Ini ada diskusi kelompok. Jadi keaktifan kalian juga dinilai. Jadi yang tidak bekerja awas hati-hati aja. Oke, silakan. Ini Zafran ya, tolong dibagikan ke teman-temannya. Oke, silakan mengerjakan 20 menit dari sekarang. Oh iya, nanti setelah diskusi selesai, kalian akan ibu suruh maju perwakilan atau boleh bersama-sama untuk mendeskripsikan hasil diskusi kalian, faktor apa saja yang telah didapat, kemudian dampak apa saja atau saluran apa saja yang sudah didapat dari diskusi kalian. Oke, selamat mengerjakan. 20 menit sudah berlalu. Semua sudah selesai kan mengerjakannya? Oke, jadi kelompok berapa dulu yang mau maju atau yang sudah siap? Kelompok 3, oke silakan kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Maaf kelompok 2. Tapi kelompok 3 silakan maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan dari apa sih yang kurang, faktor apa atau dampak apa yang kurang. Mungkin kelompok lain bisa menambahkan. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, bagus sekali dari tambahan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi selain dari pendidikan, faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial itu ada dari segi politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya juga. Jadi dalam segi ekonomi,
Jadi yang ekonominya rendah seperti itu tadi itu bisa naik, faktor pendorong dia akan gigih, bisa untuk berusaha untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Kemudian ada juga yang sudah ada di negara, sudah ada di keluarga yang tercukupi, jadi untuk mobilitas naik, dia dengan mudah untuk kuliah jenjang sarjana pertama, kemudian lanjut ke S2, S3 dengan mudah karena ekonominya dia tercukupi. Kemudian ada politik, dari segi politik. Jadi kan Indonesia ini merupakan negara demokrasi. Jadi negara ini memberikan kebebasan kepada negaranya untuk menentukan bagaimana nasibnya nanti, bisa menentukan nasibnya akan menjadi pengangguran seumur hidup atau menjadi seorang pengusaha sukses atau yang memiliki jabatan tinggi di bidang politik. Semua itu terserah karena negara demokrasi yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk menentukan nasibnya. Kemudian ada dari segi sosial budaya. Jadi kalau misal di tempat lahirnya atau tempat tinggalnya itu tidak terikat dengan suatu budaya atau tradisi, maka itu dia akan dengan mudah untuk membuat dia melakukan mobilitas sosial. Jadi dia tidak terikat, dia tidak dikekang oleh budaya di negaranya atau di daerah tempat tinggalnya tersebut. Tetapi jika dia terikat, seperti anak perempuan tuh nggak boleh gini, anak perempuan harus di rumah. Jadi itu yang membuat susah untuk melakukan mobilitas sosial. Itu merupakan bisa juga masuk dalam faktor penghambat, yaitu sosial budaya dalam jika sosial budaya di masyarakatnya ini tertutup. Kemudian faktor pendorong bisa dilihat dari etnis. Jadi etnisnya ini dia dari suku Bugis. Kemudian dia memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa. Jadi dia kan udah berbeda etnis, dari Bugis pindah ke Jawa. Tetapi tujuannya merantau ini untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk merantau dan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi dia bisa mengalami mobilitas vertikal. Kemudian sudah faktor pendorong. Oke, selanjutnya kita sebenarnya tadi harusnya itu ya, tentang bentuk mobilitas sosial. Oke, kelompok 3 silakan duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasinya tadi kelompok 3 sudah bagus ya dan sudah cukup lengkap. Selanjutnya tentang bentuk mobilitas sosial. Ada yang mau maju? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 maju. Silakan kelompok 4 presentasinya dimulai. Ya, tepuk tangan dari kelompok 4. Presentasinya tadi bagus sekali. Dari kelompok 1, 2, dan 3 ada yang mau ditambahkan dari bentuk mobilitas sosial? Ya. Kelompok 2 mungkin? Tidak, sama aja. Jadi di sini presentasinya sudah bagus tentang bentuk mobilitas vertikal dan horizontal. Tapi di sini mau menambahkan kalau di bagian mobilitas vertikal itu terdapat 2 macam lagi, yaitu mobilitas vertikal antar generasi dengan intragenerasi. Apa sih contohnya? Penasaran nggak? Jadi jika intragenerasi, diri kita sendiri melakukan mobilitas sosial. Jadi dari misalkan kalian siswa SMP, dari ranking 1, kemudian di semester selanjutnya ranking kalian turun menjadi ranking 5. Ini merupakan salah satu mobilitas intragenerasi turun. Jadi kalian mengalami penilaian yang turun. Kemudian yang kedua adalah mobilitas vertikal antar generasi.
jika antar generasi ini seperti contohnya tadi seorang buruh serabutan yang ayahnya seorang buruh serabutan dan ibunya seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, kemudian anaknya menjadi seorang pengusaha dengan lulusan sarjana terbaik, dengan predikat sarjana terbaik. Ini merupakan mobilitas sosial antar generasi naik. Jadi mobilitas sosial vertikal antar generasi naik. Jadi antar generasi dari tadi ayahnya atau ibunya kemudian turun ke anaknya. Anaknya ini bisa mengangkat derajat orang tuanya dengan itu tadi sebagai pengusaha dan sebagai sarjana terbaik juga. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan kelompok 4 kembali ke tempat, tepuk tangan karena presentasinya bagus juga. Oke, kita lanjutkan minggu depan untuk kelompok 1 dan 2. Tapi di sini Ibu mau menjelaskan tentang faktor penghambat yang terjadi dari mobilitas sosial. Selain dari sosial budaya itu tadi ya, yang jika budayanya itu tertutup, tidak mau terbuka dan mengekang seseorang dalam suatu budaya, itu salah satu penghambat adanya mobilitas sosial naik atau vertikal gitu, vertikal naik. Tetapi selain dari budaya, jika budayanya itu terbuka dan memberikan kebebasan seperti negara ini, bisa dengan mudah untuk menjadikan dirinya ini penyemangat sebagai mobilitas sosial vertikal. Selanjutnya faktor penghambat selanjutnya adalah kemiskinan. Seperti itu tadi, kemiskinan, kekurangan biaya untuk bertahan hidup saja susah, apalagi untuk biaya pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang cukup mahal juga dan tidak murah. Jadi kemiskinan ini salah satu faktor penghambat bagaimana mobilitas sosial vertikal naik ini bisa terhalangi, karena yaitu karena keterbatasan biaya, akhirnya lulus SMP tidak bisa lanjut ke SMA karena tidak ada biaya lagi. Terus kemudian lulus SMA tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena terhalang oleh biaya. Ya ini itu salah satu kemiskinan yang menyebabkan sumber daya manusia di negara kita Indonesia ini sedikit kurang, karena kurangnya masih tingginya tingkat kemiskinan dan masih rendahnya rasa ingin untuk belajar lebih tinggi. Yang terakhir ada faktor penghambat diskriminasi. Jadi terkadang ada ya beberapa orang oknum itu masih saja rasis dengan ras atau etnis Indonesia yang berbagai macam. Indonesia kan memiliki banyak sekali budaya, tetapi kenapa masih ada orang yang tidak mau menghargai, tidak mau tidak mau berbaur dengan etnis lain, dia hanya mau berbaur dengan etnisnya sendiri. Itu diskriminasi etnis itu seperti suku kulit putih atau kulit hitam, itu juga salah satu penghambat dari faktor mobilitas sosial. Jadi yang merasa terintimidasi atau merasa didiskriminasi ini tidak percaya diri karena itu tadi terlalu membeda-bedakan ras atau etnisnya tersebut. Jadi di sini kan Indonesia berbagai macam budaya, berbagai macam ras. Kita harus saling menghargai, saling toleransi, karena banyak juga budaya, banyak juga adat istiadat, banyak juga agama pun juga berbeda, dan kita sesama manusia itu harus saling tolong menolong dan bertoleransi. Tidak boleh memandang dia nggak seagama sama aku, dia sukunya nggak sama aku, itu tidak boleh anak-anak ya.
Jangan sampai itu terjadi hingga terjadi pembulian yang ada di Indonesia ini, jangan sampai. Oke, untuk kelompok 1 dan 2 kita lanjutkan ke dampak negatif dan positif di minggu selanjutnya. Hari ini ibu akan membuat permainan. Jadi ibu ada bola kertas. Ini kita sambil bernyanyi, tapi kalian sambil melemparkan bola ini. Nanti yang bolanya jatuh di depannya saat lagu berhenti, atau dia sedang menangkap bolanya ini saat lagu berhenti, akan ibu kasih pertanyaan. Oke, siap semua? Mengerti kan aturannya? Kita menyanyikan lagu apa enaknya? Balonku ada 5 aja ya. Oke, balonku ada 5. Dimulai dari kelompok 2. Tadi siapa? Ada Farah ya. Oke, kita mulai dari Farah. Nanti melemparkan ke kelompok lain, terserah mau melemparkan kemana gitu, ke orang lain. Oke, ini Farah. Yuk mari kita mulai. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ayo, bolanya jatuh ke siapa itu tadi? Oh, kelompok 4. Oke, Keisha ya. Kelompok 4 ya. Oke, Keisha. Oke, Keisha, tolong jelaskan apa saja sih bentuk mobilitas sosial. Oke. Ya, bagus sekali jawaban dari Keisha itu tadi. Keisha, jawabannya sudah bagus, cuman kurang lengkap di antara mobilitas vertikal intragenerasi dengan antar generasi. Jangan lupa ya anak-anak, mobilitas intragenerasi dengan antar generasi itu nanti siapa tahu di ujian nanti keluar di tingkat mobilitas itu ada 2 macam lagi selain vertikal dan horizontal, yaitu intragenerasi dan antargenerasi. Kalau intragenerasi terjadi pada diri kita sendiri, kalau antargenerasi terjadi antara orang lain dengan kita, tapi masih memiliki ikatan keluarga. Seperti itu tadi, bapak yang buruh serabutan dan anak yang bisa menjadi sarjana, itu tadi ada antar generasi, antar bapak dan anak. Kemudian bisa turun lagi, anak ke anaknya lagi. Jadi itu adalah antar generasi. Kalau intragenerasi pada diri kita sendiri, kita yang dulunya masuk 10 besar kemudian merosot menjadi 15 besar, itu salah satunya. Oke, masih ada waktu 15 menit. 15 menit ini ibu gunakan untuk mengevaluasi kalian. Jadi ibu ada menyiapkan 3 soal, cuman 3 soal tentang mobilitas sosial. Jadi kalian menjawab soal ini dengan sebenar-benarnya ya, tidak boleh contekan ya. Kan tadi barusan ibu kasih tahu tentang faktor pendorong, mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Itu kalian tinggal menjawab saja sebisanya, asalkan kalian jangan mencontek. Tidak boleh mencontek ya, itu hal yang tidak baik. Ini silakan Zafran dibagikan ke teman-temannya. Waktu kalian 15 menit sampai sebelum bel pelajaran selesai. Nanti setelah 15 menit ibu kasih tahu waktunya habis dan
silakan dikumpulkan. Oke? Oke, 15 menit sudah berlalu. Oke, Zafran, silakan diambil lagi punya teman-temannya. Nah, habis ini bel akan berbunyi. Kalian terima kasih untuk partisipasi kalian di sini, keaktifan kalian, keseriusan kalian dalam melakukan diskusi kelompok itu tadi. Ibu ucapkan terima kasih banyak, dan kalian semua hari ini sangat luar biasa. Ya, banyak yang aktif, semua melakukan pekerjaannya masing-masing, tidak ada yang males-malesan atau tidak ada yang ngerame sendiri. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, kita lanjut ke kelompok 1 dan 2, dipersiapkan ya, tentang dampak mobilitas sosial, dampak negatif dan dampak positif. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Oke? Itu dari Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan dari ucapan Ibu, banyak yang masih tersinggung. Kalian harus tetap semangat, karena ya cita-cita kalian menunggu di depan sana. Kalian harus membanggakan kedua orang tua kalian ya. Seperti contoh Ibu tadi, gadis A yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dengan memperbaiki ekonominya. Kalian harus membuat bangga orang tua kalian juga. Sekian dari Ibu. Selamat istirahat. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Sebelumnya berdoa dulu. Oke? Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian boleh istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.